راحت الأغيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. راحت الأغيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد. راحت الأغيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. راحت الأغيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد. كما يحيى آمنا ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Wafat ayah handanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu termuda. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka.
yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Mempersatukan bangsa saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia di umur ke-40 mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahati ayat terjadu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد. Sesaat Bapak Ibu kita akan mendengarkan ceramah agama dari Ustadz muda kita, yang mana Ustadz ini jauh-jauh kita undang dari Subulus Salam Aceh Singkil. Kami panggilkan Al-Ustadz Muhammad Qudri Rizki Ujung. Sallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nabiyyina al-karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin orang-orang tua kami, tuan guru kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang paling utama yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, yakni Al-Ustaz Muhammad Helmi beserta keluarga, juga seluruh keluarga-keluarga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau beserta keluarga, amin. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang barakah, amin. Dan diberikan kepada beliau keturunan yang saleh dan salihah, amin ya rabbal alamin. Hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari yang sangat berbahagia ini, di malam hari yang hari ini seluruh orang sibuk dengan keduniaan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita berkumpul di tempat yang mulia. Tidak ada kenikmatan yang bisa membandingkan daripada keutamaan yang hari ini kita dapatkan. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang bukan secara cuma-cuma, tetapi jauh sebelum dunia ini diciptakan, bahwa fulan bin fulan, fulanah binti fulanah telah tertulis namanya untuk hadir di majelis yang sangat mulia ini. Selawat berangkaikan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada pimpinan junjungan alam, manusia yang paling tampan, suri tauladan, nabi yang diutus untuk umat akhir zaman, menjadi contoh serta pedoman, yakni baginda Nabi Yuna wa Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau dan juga senantiasa mengamalkan segala perintah-perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita, menjadi asbab kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga dikatakan seandainya seluruh dedaunan yang ada di dunia ini dijadikan kertasnya, seluruh ranting-ranting pohon dijadikan penanya, dan seluruh air yang berada di lautan dijadikan menjadi tintanya, niscaya tidak akan sanggup menghitung kenikmatan Allah yang diberikan Allah kepada kita sampai pada saat ini. Bahkan dikatakan juga para malaikat mampu menghitung butiran-butiran pasir yang berada di pantai, para malaikat mampu menghitung buih-buih yang berada di lautan, tapi sedikit pun malaikat tidak mampu menghitung kebesaran Allah serta nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini ana selaku santri di pondok pesantren ini ingin menyampaikan beberapa keutamaan dan keuntungan kita hadir di majelis seperti ini. Sebelumnya hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kenikmatan yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir di tempat seperti ini, di mana diceritakan di dalam sebuah hadis terdapat sebuah cerita yang sangat mengesankan. Suatu ketika Nabi bercerita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang malaikat ini tugasnya untuk mencari-cari di mana di muka bumi ini ada orang yang membuat majelis, duduk di majelis, yang majelis tersebut membicarakan kebesaran Allah dan juga kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para malaikat yang telah diciptakan tadi jalan pergi mencari di mana ada majelis. Kemudian ketika malaikat tadi menjumpai satu majelis, maka ia akan berseru kepada malaikat-malaikat yang lain yang berada di langitnya Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikat, mendekatlah, di sini ada satu majelis. Majelis ini membesarkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menceritakan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, maka para malaikat berlari dan datang merapat ke tempat tersebut. Sampai dikatakan di dalam cerita tersebut, malaikat bersusun-susun, bersop-sop sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Saking gemuruhnya, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Wahai para malaikatku, apa yang sedang kalian lakukan?" Maka para malaikat menjawab, "Wahai Allah, kami sedang berkumpul di satu majelis, wahai Allah. Hari ini hamba-hambamu membuat majelis, melakukan sebuah majelis yang di dalamnya diceritakan kebesaranmu dan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Wahai para malaikatku, apa yang mereka minta di dalamnya? Apa yang mereka bicarakan di dalamnya?" Maka malaikat menjawab, "Wahai Allah, mereka menceritakan tentang surga-surgamu beserta seluruh kenikmatan-kenikmatannya." Maka Allah bertanya kepada para malaikat, "Wahai malaikatku, apakah mereka telah pernah melihat surgaku? Apakah mereka pernah melihat surga yang telah aku ciptakan sehingga mereka bisa bercerita bagaimana keindahan surga tersebut?" Maka para malaikat menjawab, "Belum wahai Allah, belum ada satupun hambamu yang berada di dunia melihat surgamu." Maka Allah bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, bagaimana seandainya umatku tersebut, hambaku tersebut melihat surgaku?" Maka menjawab para malaikat, "Wahai Allah, niscaya seandainya mereka para manusia yang hari ini berada di bumi melihat bagaimana surgamu, niscaya mereka akan benar-benar mengamalkan segala perintah-perintahmu, menjauhi segala larang-laranganmu, dan selalu akan hadir di majelis-majelis semisal ini." Maka kemudian Allah bertanya lagi, "Wahai para malaikat, kemudian apa lagi yang diminta daripada mereka?" Maka malaikat menjawab, "Wahai Allah, mereka mengatakan di dalam pembahasannya mereka takut akan azab api nerakamu." Maka Allah bertanya lagi, "Wahai malaikatku, apakah mereka pernah melihat azab ataupun nerakaku?" Malaikat menjawab, "Belum wahai Allah." Allah bertanya lagi, "Bagaimana jikalau mereka melihatnya?" Maka malaikat menjawab, "Jikalau mereka melihat azab dan nerakamu wahai Allah, niscaya mereka tidak akan mau melaksanakan atau melakukan maksiat. Mereka tidak akan mau untuk tidak hadir di majelis semisal ini." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Saksikan wahai para malaikatku, hari ini dosa-dosa orang yang duduk di majelis, di mana majelis tersebut membesarkan Allah dan menceritakan tentang kemuliaan Nabi, seluruhnya aku ampunkan dosa-dosanya." Maka hadirin orang-orang tua kami, semoga yang tadi datang ke tempat ini membawa banyak masalah, setelah pulang daripada majelis ini Allah hilangkan masalahnya, amin. Yang ketika tadi datang kemari membawa banyak hutang, ketika pulang dari tempat ini dilunaskan hutangnya, amin. Ketika ada dari saudara-saudari kita yang belum menemukan jodoh ketika datang ke majelis ini, begitu pulang akan diberikan jodohnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan yang kedua yang kita dapatkan duduk di majelis semisal ini, kita dapat memandang wajah ulama, duduk bersama guru-guru kita. Di sini ada guru kita yang senantiasa mengajarkan kita akan ilmu. Di dalam sebuah hadis dikatakan, "Nazratul alim," memandang orang alim. Kata Nabi, memandang orang alim, "Ahabbu ilayya," sungguh aku lebih cinta, kata Nabi, kepada mereka daripada engkau beribadah setahun penuh, setiap paginya engkau berpuasa dan ketika malamnya engkau beribadah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian hadis lain mengatakan, "Man zara aliman," barang siapa yang berziarah kepada orang alim, "Man zara aliman faka'annama zarani," maka seolah-olah dia berziarah kepadaku, kata Nabi. Hari ini kita belum bisa dipilih Allah untuk ziarah datang ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lewat hadis Nabi ini beliau mengatakan, "Man zara aliman," siapa yang mengunjungi ulama seolah-olah dia mengunjungi aku, kata Nabi. "Wa man safaha aliman," dan barang siapa yang bermusafahah, bersalaman kepada ulama, maka seolah-olah dia bersalaman denganku, kata Nabi. Kemudian lanjutan daripada hadis tersebut, "Wa man jalasa aliman," dan barang siapa yang duduk dengan orang alim, duduk bersama orang yang berilmu, yang dia mengamalkan ilmu agamanya tersebut, maka Nabi mengatakan, seperti dia itu duduk bersamaku.
Lanjutan hadisnya, wa man jalasani fid dunya ajlasahu Allahu ma'i yaumal qiyamah fil jannah. Barang siapa yang duduk bersamaku, kata Nabi, di dunia, niscaya nanti akan duduk bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir ini, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang hadir di majelis ini, kita duduk di tempat ini memandang wajah ulama, wajah guru kita, menjadi sebab kita nanti mendapat memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang-orang tua kami, ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada saat ini saya sendiri pun masih dalam tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Rizky Kudri Rizky Ujung. Mudah-mudahan yang disampaikan dapat menambah amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Memang kalau hidup ini nggak ada yang salah Bapak Ibu, terutama bagi santri. Kalau santri gendut namanya santri barokah. Nah, begitu tampil, gendut ya. Santri gendut itu santri barokah. Kalau santri yang kurus namanya santri mujahadah. Jadi kalau yang gendut, yang gemuk barokah. Jangan diejek orang-orang tadi. Wih kulkas. Jadi kalau gendut santri yang barokah, kalau santri kurus namanya santri mujahadah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak yang ribut, bentar aja Ustaz. Sedia tertib insyaallah. Siap jadi anak soleh solehah insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jamaah sholawatan yang dimuliakan Allah. Memang orang-orang beriman ini Bapak Ibu, kesenangannya, kebahagiaannya, ketenangannya itu dalam amal agama. Gak ada yang lain. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kebahagiaan, ketenangan itu dalam mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah olehmu, dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mengamalkan agama Allah, hati akan menjadi tenang dan damai. Jadi salah Bapak Ibu kalau orang cari ketenangan di pantai, di tempat-tempat hiburan, pulang dari pantai susah lagi, pulang dari tempat hiburan susah lagi, karena kebahagiaan, ketenangan dalam mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sholawat, dalam sholat, dalam ibadah itu terdapat kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman itu memang begini Bapak Ibu, nyari kebahagiaan itu ya begini. Semalam kemarin, malam Ahad kemarin majelis, malam Ahad ini majelis,
nanti buat kebaikan lagi, sedekah lagi, dengar ceramah lagi. Memang begitu kehidupan kita. La yashba'al mu'min min khairin yasma'u. Orang beriman itu nggak pernah jenuh dengan kebaikan, tidak pernah bosan dengan kebaikan. Ya Allah, alhamdulillah, selawatan lagi, ada perasaan gembira. Sini, ini bentar lagi, sholat lagi, subuh datang, subuh lagi, nanti zuhur datang, masya Allah, zuhur lagi, ada perasaan senang. Jangan lagi sampai zuhur meneh, baru zuhur sampai asar meneh. Loh, gini Ramadan, sampai Ramadan meneh. Ini kon sedekah meneh. Ya Allah ya Rabbi, la yashba'al mu'min min khairin yasma'u. Orang beriman tidak pernah jenuh bosan dengan kebaikan sampai kapan? Hatta yakuna muntahahul jannah, sampai masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nih di malam hari ini kita akan membahas tentang kemuliaan Muharram, kemuliaan hari Asyura. Dan hari ini mohon maaf sudah banyak dilupakan. Orang dengan agama nggak peduli lagi Bapak Ibu. Bahkan ulama-ulama kita mengatakan seperti anak yatim nggak dipedulikan lagi. Tapi kalau untuk dunia, yang paling baik diusahakan, yang paling bagus. Tapi untuk agama lah, yang penting iso. Yang penting kan iso, yang penting kan eneng. Kalau untuk agama yang penting. Padahal ini yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, di malam Ahad kemarin Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa dalam 1 tahun ada 3 macam 10 hari yang sangat dimuliakan Allah, yang sangat diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 hari yang pertama adalah 10 akhir bulan suci Ramadan, karena di sana ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua, 10 hari yang sangat dimuliakan Allah adalah 10 awal Zulhijjah. Sampai kemuliaannya disebutkan Allah dalam Al-Quran, wal fajr, terus anak-anak, walayalin ashr, demi 10 hari yang mulia. Ulama-ulama mufassirin menjelaskan yang dimaksud Allah walayalin ashr, demi 10 hari yang mulia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Sudah kita lalui. Kemudian 10 hari yang ketiga yang sangat dimuliakan Allah adalah 10 awal Muharram. Kenapa 10 awal Muharram sangat diagungkan Allah? Karena di 10 awal Muharram ini ada namanya hari Tasu'a. Apa namanya? Tasu'a, diambil dari bahasa Arab tis'atun. Ayo anak-anak. Wahidun, sama-sama santri. Isnani, dua, salah satu, 3, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, 9. Hari ke-9 Tasu'a. Apa namanya? Tanggal 9 Muharram. Kenapa
ada apa dengan tanggal 9 Muharram? Hari Tasu'a. Mohon maaf Bapak Ibu, di malam Ahad kemarin saya salah menyampaikan tentang harinya. Jadi beberapa hari yang lalu banyak kawan-kawan kita dari alumni Darussalam itu menyampaikan keputusan dari pusat NU pusat dan ulama-ulama kita bahwa di hari Ahad itu, hari Sabtu itu hilal belum nampak. Belum nampak. Jadi Bapak Ibu, dalam tahun Hijriah ini menentukan tanggal 1 itu, tanggal 1 awal bulan Hijriah itu dengan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu dengan melihat bulan. Makanya kalau mengawali Ramadan, mengakhiri Ramadan tetap ditulis itu di bawah. Untuk penetapan awal Ramadan dan akhir Ramadan menunggu keputusan Menteri Agama. Karena melihat ru'yatul hilal. Kalau tanggal 29 nampak bulan di tempat matahari tenggelam, nampak bulan sabit. Hilal itu bulan sabit, nampak bulan. Berarti besok tanggal 1. Tapi kalau nggak nampak, istiqmal, disempurnakan bulan menjadi 30, lusanya baru tanggal 1. Di sudah nanti bapak-bapak boleh lihat nanti keputusan daripada NU pusat dan ulama-ulama yang ahlu sunnah wal jamaah yang bermazhabkan Imam Asy-Syafi'i bahwa 1 Muharram jatuhnya hari Senin. Nah, berarti kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dan biasakan Minggu. Ahad itu hari itu bahasa Arab itu orang tua kami. Iya. Wahidun, Ahad hari yang pertama, Isnani, Senin hari yang kedua, salah satu 3 hari yang ketiga. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Apa yang pakai bahasa Indonesia? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, Ahad, Senin, Selasa. Berarti hari Selasa nanti Bapak Ibu. Hari Selasa itu tanggal 9 Muharram. Jadi bukan hari Senin, hari Selasa tanggal 9 Muharram. Disebut dengan hari Tasu'a. Apa namanya? Nah, kita Bapak Ibu disunahkan puasa. Iya. Memang beginilah tadi saya sampaikan di awal. Memang kehidupan kita ya begini. Beramal lagi. Makanya kalau sholat tuh, boleh meninggalkan berdiri untuk rukuk. Boleh meninggalkan rukuk untuk ayat tidak. Apa makna filosofinya? Berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Tadi sholat, ini majelis, besok ibadah lagi, besok sholat lagi, besok ibadah lagi, terus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat orang-orang tua kami, Bapak Ibu, amal-amal yang kita buat ini nanti ditampakkan Allah ketika kita mau wafat. Orang sakaratul maut itu Bapak Ibu, dahsyatnya sakaratul maut itu dinampakkan Allah amal-amalnya. Jadi waktu kalau amal baik itu dinampakkan Allah amal baik, duduk dalam majelis, sholat, ibadah, sodako. Nanti wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Tapi alhamdulillah kalau orang hari-hari maksiat, hari-hari munkar, nanti kalau mau wafat amal buruknya yang dinampakkan Allah. Mohon maaf, banyak kita saksikan hari-hari main catur, mau mati sekarang begitu orang tua kami. Dinampakkan Allah amal-amal itu dinampakkan. Kalau hari-hari amal buruknya dinampakkan Allah. Jika orang nalkinkan la ilaha illallah, tidak dengar. Karena dinampakkan Allah itu amal buruknya. Kalau tidak bertaubat kepada Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, apa keutamaan puasa sunnah Tasu'a?
Nanti hari Selasa orang-orang tua kami puasa sunnah Tasu'a. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadan. Puasa yang paling afdal, yang paling utama setelah berpuasa di bulan suci Ramadan, Syahrullahil Haram, berpuasa di bulan haram. Berarti puasa tanggal 9 nanti, puasa Tasu'a, menempati ranking kedua setelah berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, kecuali bagi ibu-ibu yang sedang halangan tapi masih ada kesempatan. Waduh, apik puasa datang pula tamu yang gak diundang. Waduh, dia ini ada satu cara. Cemana itu? Kasih bukaan sama orang yang puasa. Siapa yang memberikan bukaan kepada orang puasa dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa. Kalau ibu di rumah sudah cukup, tetangga dikasih, masih ada lebih, pesantren masih terbuka lebar. 2 tangan 10 jari, 20 sama jari kaki. Kalau banyak habis, kalau sedikit cukup. Kalau gendut barokah, kalau kurus mujahadah. Nggak ada salahnya orang-orang itu kan. Ya. Habis selesai. Ya, jadi hari Selasa mohon sampaikan sama yang lain. Karena kita beramal harus dasari ilmu, nggak boleh asal-asalan. Memang dalam semua kitab fikih untuk melihat tanggal 1 bulan Hijriah dengan ru'yatul hilal atau istiqmal. Jadi kita nggak boleh asal-asalan, kita harus pakai ilmu, pakai dalil. Bis. Kemudian, bentar lagi nak. Bentar lagi. Rotinya banyak disediakan loh, disabar ya. Nah, kalau ngantuk boleh tidur. Bentar lagi. Kemudian Bapak Ibu, besoknya hari Rabunya itu namanya hari Asyura. Apa namanya? Asyura. Asyura itu dari bahasa Arab asyaratun, artinya 10 itu tanggal 10 Muharram. Ayo duduk satu. Bawa mulia. Nanti yang ribut catat namanya, bawa kemari biar berdiri sini. Coba. Yang berdiri nggak dapat roti ya, udah janji. Tuh ustazahnya tolong yang perempuan kalau ribut catat namanya. Kalau ibu-ibunya jangan. Yang ribut catat namanya. Nanti berdiri ke sini. Catat langsung berdiri ke sini. Nah, Asyura itu artinya tanggal 10 Muharram. Makanya orang-orang kami sebetulnya, mohon maaf, bukan mengecilkan suku-suku yang lain, tidak. Semua kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Semua kita ini adalah umatnya baginda Rasulullah. Dulu orang-orang tua kita nih, orang-orang Jawa dulu juga paham agama orang-orang tua. Saya masih kecil, kalau emak saya bilang nggak boleh nyapu bengi pantang. Kayak dari kecil sini tuh, nggak boleh nyapu bengi pantang. Rupanya setelah saya ngaji dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ada beberapa penyebab terhalangnya rezeki. Salah satunya nyapu di malam. Berarti hebat orang-orang tua kita dulu itu. Ngaji juga itu. Bukan sekedar pepatah, tapi ada sumbernya. Ada kitabnya. Termasuk Asyura. Orang-orang Jawa bilang ini bulan Muharram itu bulan Suro. Oh, Suro ini bulan Suro. Suro, bukan Lik Suroto ya. Lain lagi itu. Bulan Suro nih, bulan Suro, bukan Lik Suro. Bulan Suro. Nah, orang-orang tua kami, kenapa disebut bulan Suro? Suro itu diambil dari bahasa Asyura. Sama kayak bulan kelahiran Nabi Rabiul Awal. Kalau bulan Jawanya namanya bulan Mulut. Mulut, ba'da mulut. Mulut itu mulut bahasa Arab itu. Mulut itu artinya hari kelahiran baginda Rasulullah.
kelahiran Nabi itu cuma 1 hari, tanggal 12 Rabiul. Tapi karena saking agungnya tanggal 12 Rabiul Awal itu, saking mulianya, orang-orang tua kita dulu menyebut 1 bulan itu dengan bulan Mulud. Saking hebatnya, luar biasanya hari kelahiran Nabi Muhammad. Sama seperti ini, bulan Muharram Suro diambil dari Asyura, artinya tanggal 10 Muharram. Saking hebatnya ini hari Asyura ini, mulianya hari Asyura, orang-orang tua kita dulu menyebut 1 bulan ini dengan bulan Suro. Jadi bulan agung nih orang-orang tua kami, bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu. Dalam kitab I'anatul Talibin saya bacakan hadisnya Bapak Ibu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diterima hadis daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla iftaradu ala bani Israel saumu yaumin fis sanati. Dulu Bani Israel itu umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, dulu diwajibkan Allah puasa dalam 1 tahun itu 1 hari. Kalau kita 1 tahun 1 bulan, itulah namanya bulan suci. Kalau dulu mereka orang Bani Israel 1 tahun 1 hari puasa, namanya puasa hari Asyura. Di malam tahun baru Islam saya sampaikan Bapak Ibu bahwa bulan dari dulu sudah ada. Bulan dari dulu, sejak zaman Nabi dulu bulan sudah ada, hari sudah ada, tanggal sudah ada. Yang belum ada, tahun baru dibuat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, diambil daripada hijrahnya Nabi Muhammad, maka disebut dengan tahun Hijriyah. Nah, Rasulullah sabda Nabi, puasalah kalian di hari Asyura. Fasumuhu, maka siapa yang puasa di hari Asyura, maka fadilahnya yukaffirus sanatal madiyah, itu menghapuskan dosa 1 tahun yang telah. Ya Allah ya Rabbi, mudahnya beramal ini Bapak, mudah kali beramal. Dapat ibadah itu, dapat pahala sebetulnya mudah kan. Maka dalam hadis Nabi menyebutkan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku sebetulnya masuk surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Karena mudah, masuk surga itu mudah, kitanya nggak mau. Duduk majelis tadi kata Ustaz muda kita, Ustaz terus Rizki Kudri Rizki Ujung, ini orang pak hadirin yang mulia. Beliau ini sudah selesai Qurannya di Pondok Pesantren Al-Munziri. Sini bantu-bantu saya, kemudian dia belajar kitab kuning. Kita doakan jadi ulama hadirin mulia. Tadi duduk dalam majelis agama. Nanti kalau mau daftar boleh di bawah ini. Nah tadi Dadang yang masih gadis datang bawa jodoh. Wah, ini datang ini catat namanya ini. Nih. Kalau mau daftar di sini ada. Nah, Ustaz Kudri tadi sampaikan, siapa yang duduk dalam majelis begitu bangkit dosa-dosanya dia mudah ya Allah ya Rabbi. Sekali selawat dapat rahmat Allah. Kemudian nih, siapa yang puasa sunnah Asyura yukaffirus sanatal madiyah, menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah. Kemudian sahabat bertanya, ada apa dengan hari Asyura ya Rasulullah? Kejadian apa yang terjadi di hari Asyura ya Rasulullah? Nabi menjawab, fal yaumul ladzi taballahu fihi Adam fa asbaha safiyan. Di hari Asyura itu Bapak Ibu, ketika Nabi Adam Allah turunkan dari surga, dipisahkan hari ini, dipisahkan antara dengan Nabi Adam dengan Ibunda Hawa. Itu dipertemukan kembali, diampuni Allah dosa-dosa Nabi Adam. Itu terjadi di hari Asyura. Wa rafa'a fihi Idris makanan 'aliyan. Allah mengangkat Nabi Idris ke dalam surga. Bapak Ibu, Nabi Idris
dalam riwayat dijelaskan pernah minta kepada Allah untuk merasakan yang namanya mati. Ya Allah, aku ingin merasakan mati. Cemana rasa mati? Dikabulkan, dicabut nyawanya, dibalikkan lagi. Kalau gitu ya Allah, setelah ini aku minta masuk ke neraka lah dulu. Tengok cemana neraka itu, dinampakkan Allah, dibalikkan lagi. Udah itu, ya Allah, aku ingin masuk surga aku ya Allah. Cemana surga itu? Aku kok kayaknya itu apa? Kepingin, terharu, rindu. Kayak mana sih surga itu ya Allah? Dikabulkan masuk surga. Begitu masuk nggak mau keluar. Loh, ayo balik. Kau belum waktunya. Enggak. Yang ku tahu kalau orang masuk surga itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam. Dari Nabi Idris enggak keluar lagi sampai sekarang di dalam surganya Allah Subhanahu. Itu terjadi di hari Asyura. Kemudian wa akhraja Nuhan minas safinah. Ketika terjadi banjir Bapak Ibu di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan ingat orang-orang tua kami, banjir sepanjang perjalanan tahun, banjir terbesar sepanjang perjalanan tahun ini adalah banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kalau banjir tsunami Bapak Ibu, itu air laut tumpah ke darat. Orang-orang yang di masjid Baitur Rahman selamat, naik ke gunung selamat. Sampai saya ingat dulu waktu setelah banjir tsunami itu ada banjir susulan Nias, orang takut, mohon maaf, orang non muslim masuk ke masjid. Kau masuk sana, kau masuk masjid? Iya, katanya di masjid selamat ada. Tapi siapa itu nggak sholat, nggak masuk Islam juga. Iya, kami dengar waktu di Aceh itu masuk masjid selamat. Kok gereja nggak selamat? Masuk ke masjid juga. Karena waktu pas banjir tsunami itu yang naik ke masjid Baitur Rahman selamat, yang naik ke bukit selamat. Tapi banjir Nabi Nuh orang-orang tua ini bukan air laut tumpah ke darat. Allah ceritakan dalam Quran, hatta wafarat tanur. Semua tempat itu mengeluarkan air. Air laut tumpah ke darat, dinding pecah keluar air, tempat tumbuhan gilingan bumbu pecah keluar air, semua tempat keluar air. Makanya jangankan cuma masjid, bangunan, gunung tenggelam hari ini mulia. Makanya ketika anaknya Nabi, itulah hidayah orang-orang tua kami. Hidayah itu miliknya Allah Subhanahu. Kalau masalah hasil, jangankan kita, nabi-nabi pun tidak selamat. Yang ditanya Allah itu usaha. Kau usaha jadikan istrimu solehah, usaha menjadikan anakmu soleh-soleh apa? Itu yang ditanya Allah. Kalau hasil, jangankan kita, nabi-nabi pun nggak selamat. Kalau usaha sudah maksimal, anak kita nggak soleh-soleha, lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Anak Nabi Nuh, anak Nabi Kan'an, Allah ceritakan dalam Quran. Qala ya bunayya rukam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Hai anakku sayang, sayangnya Nabi Nuh, ya bunayya rukam ma'ana, naik sampan bersama kami, naik perahu ini anakku sayang, naik kemari nak. Wala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang-orang kafir. Apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak, aku mau naik ke atas gunung ya, agar enggak kena banjir. Ini banjir zaman Nabi Nuh. Jangankan bangunan, gunung tenggelam. Dan riwayat Bapak Ibu, bumi ini 40 hari 40 malam digenangi air. 40 hari 40 malam. Nah, ketika air disurutkan Allah, itu surutnya itu di hari Asyura, di tanggal 10 Muharram. Hadis ada dalam kitab I'anatul Talibin. Nah, namanya 40 hari 40 malam Bapak Ibu. Semua binatang naik. Umat Nabi Nuh kurang lebih 83 orang naik. Jadi bekal-bekal itu sudah habis, sudah habis. Di atas kapal tadi 40 hari 40 malam sudah mau habis. Begitu surut, Nabi Nuh mendarat wastawan alal Judi, di bukit Judi,
mendarat, Nabi Nuh sampaikan, coba bawakan sisa-sisa makanan kemari. Orang-orang dulu kan sana makannya kacang-kacangan. Ada yang bawa 1 kacang, ada yang bawa 2 kacang, ada bawa 3. Terkumpullah 7 kacang. Dimasaklah jadi bubur. Di dalam kitabnya anak ini, itu namanya tafaulan. Di hari 10 kita masak namanya bubur Asyura. Wah, mana ada dalilnya? Gak pernah baca saya. Ada di kitabnya anak ada. Itu namanya tafaulan. Disebutkan orang tua kami, ba'da fataha dan nasu sunnatan yaum Asyura. Banyak manusia mengambil barokah di hari Asyura dengan memasak bubur 7 macam. Wa fihi ajrun azimun. Siapa yang buat itu dapat pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti insyaallah Bapak Ibu di hari Rabu nanti di pesantren juga ada masak. Nanti bapak-bapak ibu-ibu ngambil barokah dari hari Asyura, dimasak bubur dibawa kemari. Masing-masing aja nanti saya sampaikan lagi. Nah, untuk mengambil barokah di hari Asyura atas perbuatan Nabi Nuh alaihi. Jadi mendaratnya tadi di hari Asyura. Kemudian wanaja Ibrahim minan nar, diselamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Itu terjadi di hari Asyura. Kemudian wa akhraja fi Yusuf minas sijn, Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Itu terjadi di hari Asyura. Waradda fihi ala Ya'qub basaruhu, Nabi Ya'qub menjelang ketika usia tuanya itu matanya buta orang teman. Karena kan Nabi Ya'qub ini ayahnya Nabi Yusuf. Kan dalam cerita itu Nabi Yusuf mau dibunuh sama saudara-saudaranya, dicampakkan ke dalam sumur pura-pura. Setelah itu Nabi Ya'qub nangis saja karena cinta sama Nabi Yusuf ini, nangis setiap hari, nangis sampai matanya buta. Nah itu ketika sudah berapa tahun berikutnya penglihatannya dikembalikan Allah. Itu terjadi di hari Asyura. Kemudian wakas puturi an Ayub, disembuhkan penyakitnya Nabi Ayub di hari Asyura. Maka bapak-bapak ibu-ibu yang punya penyakit nanti tawasul niat, ya Allah, di hari ini banyak nabi-nabimu yang kau sembuhkan penyakitnya ya Allah. Dengan sodakohku ini ya Allah, dengan amalku di hari Asyura, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Tapi ingat Bapak Ibu, saya sering sampaikan, bukan berarti kalau kita doa langsung sembuh. Allah mengijabah doa kita mana yang terbaik menurut Allah. Mungkin belum disembuhkan, itu sebagai kafarah, penebus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu. Sehingga ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci bersih seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, singkatnya orang tua kami, banyak kejadian besar dahsyat terjadi di hari Asyura. Maka hari Asyura hari yang agung. Nah, kita disunahkan berpuasa. Nanti insya Allah orang-orang tua kami ba'da asar, insya Allah kurang lebih pukul 4:30 atau jam 5 kita sudah mulai acara, karena banyak amalan-amalan di hari Asyura ini. Saya bacakan sedikit. Nanti yang nggak bisa datang boleh minta fotokopiannya hari ini sama saya atau sama emak atau sama mertua saya. Itu ada beberapa amalan di hari Asyura. Yang pertama nanti ada baca doa agak panjang, ya. Kalimatun mangqalaha fi yaumi Asyura lam yamut qalbuhu. Siapa yang baca kalimat-kalimat ini, zikir-zikir ini di hari Asyura, hatinya tidak akan mati. Dia agak panjang. Wah ya subhanallah min al-mizan wa muntahana ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsy walhamdulillah min al-mizan wa mutul halim. Itu sudah ditulis. Bagi yang nggak bisa datang nanti minta fotokopian sama saya atau sama emak saya atau sama mertua saya gitu. Kemudian wa qala al-Juhuri anna man qala yaum Asyura, siapa yang mengucapkan di hari Asyura hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 marrah, 70 kali di hari Asyura, hari Rabu nanti. Maka kafahullahu ta'ala syarra dzalikal am, Allah menjaga keburukan-keburukan, musibah-musibah di tahun itu. Itu hanya ada di hari Asyura. Nanti insya Allah dari pukul 5 sudah kita mulai pembacaan amalan dulu.
kemudian kita lakukan santunan untuk anak yatim. Nah, jadi nanti mungkin dari saya sekian, dari Bapak Ibu ada yang 2.000, ada yang 5.000. Karena kalau 5.000 bagi 6 kan nggak cukup. Tapi kalau kita kumpul-kumpul, ada yang ngasih 2.000, ada yang ngasih 3.000, ada yang ngasih 4.000. Untung-untung ada yang ngasih 100.000, amin. Ada yang ngasih 200.000, amin. Ngasih 500.000, amin. Ada yang ngasih 1 juta, amin. Ada anak-anak kita mau. Kadang-kadang kalau pas disantuni anak yatim, Mary, enak kali jadi anak yatim. Loh, kan belum bapak meninggal. Astagfirullahaladzim. Saya perhatikan loh. Enak kali dapat amplop semua. Ya Allah, kamu jadi anak yatim. Bapaknya meninggal loh. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang mereka nggak punya bapak, mereka nggak punya mama, orang-orang tua kami. Manggil bapak kemana, manggil mama kemana. Ya sekali-sekali kita bahagiakanlah mereka, kita santuni mereka. Bahkan dulu supaya saya punya guru namanya Mu'alim Ismail Lubis di Bandar Sinembah Binjai sana. Itu setiap hari Asyura beliau buat perayaan, beliau buat hari raya anak yatim. Iya, dipanggil, disantuni, disapu kepalanya untuk mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis orang-orang tua kami, man masaha, siapa yang menyapu kepala anak yatim. Semalam sudah saya sampaikan caranya. Kalau anak yatim dari belakang ke depan, tapi yang laki-laki aja. Nah, ya, perempuannya enggak. Anak yatim bukan mamaknya ya Pak ya. Ingat Pak, anak. Ini kadang-kadang bapak-bapak perlu dijelaskan ini. Itu kira mama itu lah anak yatim, bukan mamaknya anak yatim. Anak yatim, tolong dipahami bapak-bapak. Nah, nanti pura-pura nggak dengar bapak itu. Kata Ustadz menyapu kepala mama anak yatim, mana ada? Menyapu kepala anak yatim, maka setiap helai rambut yang ia sapu di hari Asyura, maka 1 derajat dinaikkan di hadapan Allah Subhanahu. Berapa banyak ini helaian rambut itu, sebanyak itulah derajat akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu. Jadi cari anak yatim yang gondrong rambutnya. Nah, kok yang gundul lewat gitu. Enggak begitu orang-orang tua kami. Nah, dalam hadis yang lain orang-orang tua kami, baginda Rasulullah SAW bersabda, innal yatima idza baka, kalau anak yatim menangis, itu ihtazali bukaihi arsyur rahman, itu bergetar arasnya Allah, bergetar. Kalau ada anak yatim dizolimi atau lapar nangis, itu arasnya Allah bergetar. Kemudian fayakullahu ta'ala, Allah berfirman kepada para malaikat, ya malaikati man abka hadzal yatim alladzi ghiba abu fitrab. Siapa yang buat nangis anak yatim ini? Siapa yang buat nangis ini? Wahai malaikatku, Allah berfirman, fayakullahu ta'ala ya malaikati inni ushhidukum anna alayya liman askanahu wa ardahu an urdiyahu yawmal qiyamah. Siapa yang buat senang anak yatim, membahagiakan anak yatim, ujamin ridhoku, ridhonya Allah di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, hadisnya sahih riwayat Imam Tabrani, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atuhibbu ayyalina qalbuk, kalian mau dilembutkan hati. Rupanya hati bisa keras Bapak. Apa ciri-ciri hati keras tuh? Dia untuk beramal tuh payah. Dia sembahyang abot tenan. Nangis subuh payah kali. Itu hatinya keras. Untuk duduk-duduk kebaikan payah kali. Pokoknya untuk yang kebaikan, jalan-jalan kebaikan susah kali. Itu hatinya keras. Nabi sebutkan, mau ku berikan amalan yang bisa melembutkan hati. Waktu dariku hajatak, dan hajatmu ditunaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menjawab, irhamil yatim, sayangi anak yatim, wamsah ra'sahu, sapu kepalanya, wa atimhu min tu'ami, kau berikan dia daripada makananmu, maka yalin qalbuk, hatimu akan lembut, wa tudriku hajatak, hajatmu akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain, ana wa kafilul yatim, aku sabda Nabi dan orang yang sering menyantuni anak yatim
kahataini fil jannah, seperti dua jari ini dalam surga, jari tunjuk dan jari tengah, jari tunjuk dan jari tengah, saking dekatnya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang tua kami, nanti kita mulai hari Rabu insyaallah sore, mudah-mudahan diberikan kecerahan cuaca oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nanti kita buat acara di luar dari pukul 4:30 sudah kita mulai selawatan, nanti kita buat baca amalan rame-rame, ya orang-orang tua. Memang untuk inilah hidup kita ini, untuk beramal lagi, untuk bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun kita nggak gunakan untuk agama, habis juga waktu itu Bapak Ibu. Kalaupun kita nggak duduk dalam majelis ini, nggak jagung begini, habis juga waktu, cuma habisnya kemana-mana, habisnya sia-sia. Bukan berarti kalau kita nggak gunakan untuk agama, waktu kita tetap ada, habis juga, cuma habisnya untuk perkara yang sia-sia. Nanti kalau hari Rabu kita nggak puasa, kita nggak datang, habis juga waktu, cuma habisnya untuk perkara yang sia-sia. Nanti datang-datang sama-sama kita di sini, insya Allah nanti kita baca amalan sama-sama, kemudian kita santuni anak yatim. Ya, nanti boleh ngumpulnya sama saya, boleh uangnya. Kalau kok sendiri-sendiri kan akeh kan payah. Lagi masa-masa paceklik ini kan. Ini yang tanam, wah ada yang masih baru jaga burung. Nah, jadi masih masa-masa ceklik. Tapi kalau kita gabung-gabung 2000 sama saya boleh, sama mama saya boleh, sama mertua saya boleh, atau sama istri saya boleh. Jadi kita kumpulkan jadi satu. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Nanti kita buat, kita kumpulkan. Jadi kita cari anak yatim dari desa kita berapa orang, nanti dari berapa orang santri juga ada anak yatim, kita gabungkan, nanti kita bagi-bagi sama, jadi kita bagi rata. Berapa jumlahnya, berapa jumlah anak yatimnya, kita bagi di amplop. Nah, tahun lalu di Masjid Darussalam, nanti kita bagi. Nanti ibu kami barokah nyapu kepala anak yatim tadi untuk meninggikan derajat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian maghrib, kita sama-sama buka. Jadi nggak usah bawa untuk orang lain, nggak, bawa bukaan masing-masing. Tapi kalau yang mau sodakoh, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan rezekinya dimudahkan Allah. Ya Allah ya Rabbi, urusannya dimudahkan Allah, keluarganya salihin salihan, amin. Hari Rabu kayaknya penuh ya. Jadi ada yang bawa es ini, ada yang bawa es ini, ada bawa es ini, bawa ini. Silakan orang tua kami. Pokoknya kalau di pesantren Bapak Ibu gak usah khawatir, gak akan mubazir. Kalau ada insya Allah habis. Sedikit cukup. Satu termos kalau emak saya, mertua saya buat kola itu cukup. Tapi kalau 5 termos insya Allah habis hari ini. Jadi kira-kira gak usah kok nggak mak? Mana mak saya? Mak saya mana? Gak usah kok nggak? Gak usah kok nggak Bu? Wah, kayak Bu, bawa buku gak usah dulu nih, Pak Ustaz. Bawa Bu? Itu anak-anak kita. Iya, itu anak-anak kita. Tapi kalau untuk yang lain sedekah, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezekinya dimudahkan Allah. Yang intinya nggak usah membebankan orang tua. Ya. Jadi inilah memang harta sesungguhnya yang kita gunakan untuk agama ini. Nah, yang kita simpen belum tentu milik kita. Kalau kita meninggal dunia berpindah menjadi miliknya ahli waris. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu Wa Taala di malam yang mulia ini. Kemudian nanti jangan lupa hari Selasa puasa sunnah Tasu'a, puasa sunnah tanggal 9 Muharram. Hari Rabunya puasa sunnah Asyura tanggal 10 Muharram. Niatnya sengajaku niat puasa sunnah Asyura tanggal 10 Muharram karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang ada waktu nanti datang hari Rabu sore ba'da asar, kemarin orang tua kami beserta dengan perlengkapannya. Oh, ada esnya, ada bukaannya, ada nasi bungkusnya begitu. Beserta perlengkapannya, anak-anaknya dibawa semua. Gak apa-apa, kita sampaikan, kita syiar, ini syiar agama Allah. Saya sampaikan,
untuk mengundang rahmat Allah, kita banyak buat kebaikan. Mudah-mudahan dengan banyak kita buat kebaikan, kampung kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kampung yang barokah, ditolak daripada bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang sodakoh, yang sudah semua buat kebaikan, mudah-mudahan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau ada yang kurang jelas, ada yang meminta amalan-amalannya yang nggak bisa datang, hubungi saya atau hubungi orang tua saya atau istri saya, nanti insya Allah dibagikan hadiahnya. Kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشيانا والله قد أثنى عليه فما يساوي الكون منا أو يكون ثنانا لكنه كان في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتززنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به لله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا يا الله. Dengan barokah Nabi Muhammad tunaikanlah doa-doa kami ya Allah. Anta lana ya zuhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwal ya Allah, perbaikilah keadaan kami ya Allah. Waghfir dzambana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala tu'akhizni rabbi in akhtana ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Wasluk bina fi nahji Thahal Mustafa, thabit ala qadabil habibi hutana. Arina bifadli minka tal'ata Ahmadin fi bahjatin ainur ridha tar'ana warbut bihi fi kulli halin hablana wahibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa zawil huquqi wa taliban awsana wal hadirina wa sa'iyan fi jam'inaha nahnu bayna yadayka anta tarana wa laqad rajawnaka fahaqiq su'lana wasma' fi fadlika ya sami'u du'ana wansur bina sunnata Taha fi biqa'il ard waqma' kull man 'adana wanzur ilaina wasqina ka'sal hana washfi wa'afi la'ajila mardana ya Allah. Kalau ada orang sakit di antara kami, sembuhkan ya Allah. Orang-orang tua kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, yang sudah meninggal dunia ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, kirimkan pahala selawat kami di malam hari ini ya Allah, pahala sedekah kami ya Allah untuk orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Waqdi lanal hajat wahsin khatmana ya Allah, tunaikan hajat-hajat kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Indal mamat wa aslihan uqbana ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Allah, kumpulkan kami beserta orang-orang yang kami cintai di dalam surga firdaus ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami beserta orang-orang yang kami cintai ya Allah di dalam surga firdaus ya Allah, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Mustafa. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil Mustafa salli alaihi wa alihi wa harrakat darihi sabah usana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin, assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalatu wassalamu alayka ya man arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in.